Ya bro, mulai, mulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Puja dan bersyukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah hari ini hari terakhir dari kajian itikaf dan juga itikaf malam berjamaah di 10 malam terakhir Ramadan. Dan makasih banget kepada abang kakak ya bunda semua yang sudah hadir pada hari ini. Dan tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjuangan beliau, para sahabat dan para tabiin, Islam biasa sampai negeri ini. Dan adapun insya Allah hari ini kita kedatangan Ustadz spesial dan istimewa, Ustadz Muhaimin Abu Kais. Ya. Jadi malam ganjil itu senior, malam genap anak muda. Masya Allah. Gitu. Jadi insya Allah kita akan sharing-sharing dan mendengarkan beberapa mungkin nasihat dan juga kebaikan dari beliau. Dan maka itu pada Ustadz Muhaimin kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT pada kesempatan kali ini. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita tentunya keimanan. Jam segini Allah pilih kita menjadi orang-orang yang mampu, ya dimampukan untuk mengisi malam-malam Ramadan, bahkan ini malam penghujung. Kalau ibaratnya main bola nih Bang, lagi lost time ini. Injury time ya. Mudah-mudahan kesempatan kali ini menjadi kesempatan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan tentunya kesempatan yang menjadikan aktivitas kita ini, itikaf kita, kemudian ibadah-ibadah kita di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ikhtiar kita dalam rangka kita mungkin mempelajari, memahami sampai dengan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW akan menjadi sebab turunnya untuk pantasnya kita mendapatkan syafaat, pertolongan yang tidak ada pertolongan kita bisa harapkan selain dari pertolongannya Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Ikhtiar ini ya kita iktikaf dan tentunya kajian di dini hari ya, waktu tahajud. Mudah-mudahan kelak kita ini akan menjadi kelompok yang akan berada di barisannya Rasulullah SAW. Di padang mahsyar nanti kita, meskipun kita nggak bisa menjamin di barisan mana kita akan berada, tapi paling tidak kita ada di barisannya Rasulullah, walaupun kita di paling belakang nih Bang. Paling belakang, tapi kejelasan posisi kita tuh ada di barisannya Rasulullah, sama-sama nanti kita menuju surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bang William ya, Masya Allah, luar biasa Bang William, salah satu pemuda masjid yang kemudian mengisi kegiatan di masjid ini. Masya Allah, Al-Amin ya. Nah, kalau daerah sini sebenarnya menjadi daerah dulu waktu saya sempat kuliah di UHAMKA Pak. Nah, ini sempat ngekos di seberang jalan sini, dan kemudian beraktivitas. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa sharing bareng, memberikan nasihat. Tapi nasihatnya sebenarnya ditujukan buat saya sendiri nih Bang.
yang kemudian menyampaikan yang utama, dan mudah-mudahan kita yang pada kesempatan kali ini juga mudah-mudahan bisa mendapatkan nasihat untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan ini saya mengambil bagaimana kita bisa bersinergi ya membangun generasi robbani ya. Ini menjadi tema yang saya kira penting ya di bulan Ramadan ini, apalagi di penghujung, karena saya ingin mengajak para jamaah, pada generasi muda tentunya, dan kita pada ibu-ibu yang hadir, menjadi tugas kita, tanggung jawab kita bersama menyiapkan generasi robbani. Artinya generasi yang di dalam dirinya itu ada Allah. Ini yang paling penting. Karena generasi kita hari ini mengkhawatirkan ya kalau kemudian dalam kehidupannya tidak ada Allah dalam dirinya. Ya, berbagai macam tantangan yang sama-sama kita hadapi ya, dunia teknologi, ya media sosial, bahkan pergaulan-pergaulan yang pada akhir-akhir ini mungkin menjadi perhatian buat kita lah, semua pihak, baik orang tua, generasi muda, bahkan mungkin generasi-generasi yang sekarang Gen Z ya. Menjadi penting untuk kita pikirkan bersama dan kita harus bersinergi ya. Misal persoalan pergaulan bebas ya, persoalan bagaimana sekarang banyak generasi-generasi itu gampang galau. Nah, kenapa? Karena mungkin tadi tidak ada Allah di dalam dirinya. Maka tema ini menjadi penting buat kita bahas di penghujung Ramadan, di mana bulan Ramadan yang mulia ini Bang, terbanyak banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita maksimalkan, kita optimalkan. Ya, ini bulan yang kemudian bulan yang mulia, di mana Al-Qur'an diturunkan, di mana pahala dilipat gandakan. Ada juga ini bulan malam Lailatul Qadar ya. Kita akan mendapatkan ampunan ya, malam ya 1000 bulan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kesempatan untuk kita bisa tidak melewatkan Ramadan ini begitu saja. Nah, yang pertama, Ramadan ini adalah Ramadan yang harus menjadi wadah yang akan memberikan dampak dalam kehidupan kita sehari-hari ke depan, Bang William. Karena kita udah sekian tahun mungkin Allah berikan kesempatan bulan Ramadan, dan juga mungkin kesempatan ini kadang kita lewatkan. Setelah Ramadan berakhir, bisa kita cek tuh Bang William, jangan seminggu, 2 minggu, atau sebulan 2 bulan, hari pertama mungkin di bulan Syawal udah tergoda tuh kita mengamalkan ya, terganggu dari amalan-amalan ibadah kita selama bulan Ramadan. Misal sholatnya tuh udah mulai tuh karena kegiatan silaturahim ya, lebaran, akhirnya sholatnya tuh terganggu, udah nggak di masjid lagi, atau misalnya di masjid udah terlambat. Nah, padahal Ramadan kita udah jam-jam segini udah ke masjid nih. Nah, pertanyaannya nanti kalau setelah Ramadan, apakah kita bisa mengisi hari-hari kita ya dekat dengan masjid, kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi robbani sebuah keniscayaan, artinya generasi yang tidak maksudnya bukan mimpi ya, keniscayaan itu pasti insya Allah ya, kita optimis akan bisa melihat atau menjadi bagian dari generasi robbani itu. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ya, ayat ke-79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Artinya, tetapi hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Nah, inilah kemudian ciri-ciri generasi atau manusia-manusia yang memiliki sifat rabbani adalah, yang pertama, bagaimana generasi ini dekat dengan
panduan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama ketahui ya Allah itu tentunya menciptakan pedoman untuk manusia. Sebagaimana misalnya para pencipta ya di dunia ini, misalnya dalam kehidupan kita, kalau misalnya ada barang-barang sesuatu pasti ada manual booknya ya Bang. Ada manual booknya, ada petunjuk-petunjuknya, barang elektronika ya, atau misalnya kendaraan dan lain-lain. Mie instan. Iya, mie instan pun ya pasti ada petunjuk cara masaknya gimana kan. Nah kalau misalnya mau menggunakan produk tersebut atau mau mengenal produk tersebut, ya kita nggak mungkin kemudian bertanya kepada produk itu, betul nggak Bang? Kita harus mencari tahu dari yang menciptakan produk tersebut. Nah kalau kita manusia, yang ciptakan siapa Bang? Allah Subhanahu wa taala. Maka PR kita kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, nah ikuti kemudian pedoman atau petunjuk atau manual book dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah inilah yang kemudian yang penting untuk kita perhatikan agar kita bisa mencetak atau mewujudkan ya generasi robbani. Artinya mungkin saja bukan keniscayaan kita mencetak generasi robbani, karena situasi hari ini tidak akan menjadi lebih baik kalau misalnya tidak ada generasi yang dekat dengan Allah, yang kemudian dalam dirinya terdapat keimanan yang kuat. Maka bulan Ramadan ini ya Allah kemudian turunkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 83 itu ya tidak lain adalah sebenarnya titik awal ya untuk mencetak generasi robbani, yaitu generasi yang bertakwa ya. La'allakum tattaqun. Nah ini yang menjadi modal utama kita untuk optimis membangun generasi robbani di masa yang akan datang. Saya luar biasa tuh, kita beberapa hari yang lalu baru kali ini ada presiden dan menteri-menterinya buka puasa sama ulama. Ya kan? Sama siapa itu Bang? Ustaz Adi Hidayat ya. Benar. Luar biasa nasihat ketika buka puasa bersama itu disampaikan bahwa Madinah ya Al-Munawwarah bisa bangkit kembali itu dalam waktu 20 tahun. Ya, Ustadz Adi Hidayat itu menjelaskan kepada presiden, menteri keuangan. Nah, ini kan sebenarnya sikap optimisme dan tidak ada nih sebelum-sebelumnya. Iya, benar. Nah, artinya ini kita sambut ya, mudah-mudahan di pemerintahan kali ini ya yang kemudian mau menerima para ulama yang lurus gitu kan, ulama yang sudah kita yakini. Ustadz Adi Hidayat luar biasa tuh. Nah bisa membersamai pemimpin-pemimpin kita dan peran kita juga sebagai masyarakat ya untuk mewujudkan bagaimana seperti Madinah Al-Munawwarah bisa membangun peradaban dalam waktu 20 tahun. Indonesia punya waktu juga mungkin dengan waktu yang sama Bang William. Iya, karena 20 tahun ke depan itu kita sudah berada pada usia yang matang tuh 100 tahun ya, merdeka. Ya. Jadi 2045 yaitu momentum kemudian kita bisa menuai ya hasil yang kita kerjakan hari ini ya, yaitu generasi robbani. Amin ya rabbal alamin. Ini waktu yang mustajab ya, di waktu malam kita berdoa mudah-mudahan Indonesia menjadi bagian yang akan mengambil peran penting ketika di tahun-tahun yang mendebarkan itu ya, tahun 2045. Yang mudah-mudahan kita bisa menjadi generasi robbani. Kalau makna sekarang kan generasi emas. Nah kalau makna dari umat Islam adalah generasi robbani. Amin ya rabbal alamin. Nah pertanyaannya gimana nih sinergi kita dalam membangun generasi robbani? Ya kan kita udah punya sama-sama keinginan yang sama. Bahwa hadirnya kita pada malam hari ini kita mengkaji bagaimana harapan kita ya, yang kondisi saat ini banyak generasi-generasi yang mengkhawatirkan gitu. Jangankan kemudian dia menolong agama, bahkan menolong diri sendiri bingung, galau. Nah maka ini tugas kita bersama. Nah untuk mewujudkan generasi robbani diperlukan sinergi dari berbagai elemen. Nggak bisa nih ngandelin presiden doang, ngandelin para ulama doang, ngandelin misalnya DKM masjid aja, atau ngandelin udah anak muda-muda aja. Semua harus terlibat. Ngandelin orang tuanya aja. Saya ini ngajar juga di Jakarta Selatan sini Bang, di madrasah. Itu mengkhawatirkan
setiap hari itu hampir ditanyakan tuh sama guru kita tuh, di guru salah satu guru, ya, ini yang salat subuh berapa orang setiap harinya? Luar biasa, ya. Pas ditanya itu cuma ada yang angkat tangan 1-2 orang. Dari sekian banyaknya ya siswa 1-2 orang. Kemudian nih guru ini nasihatin, nah, bagaimana pentingnya kemudian kita sholat dan beribadah kepada Allah, khususnya ibadah sholat subuh. Ibaratnya diomelin lah kalau orang tua ya. Besok-besok harus dilaksanakan. Besoknya lagi Pak ditanyain, ada yang sholat subuh berapa orang sekarang? Enggak ada yang sholat Pak. Padahal udah diingatkan, padahal udah dinasihatin lah. Nah itu justru mengkhawatirkan, ya, bukannya nambah yang sholat gitu kan, tapi ternyata sama sekali tidak ada yang sholat di hari berikutnya. Nah ini kan generasi-generasi yang agak sulit ya, kalau kemudian kita mengandalkan dari misalnya dari guru aja, dari orang tua aja, atau misalnya kita nggak udahlah ngandelin sekolah aja deh yang bisa berperan untuk mencetak generasi robani, itu sangat mustahil. Ya, maka yang pertama kita perlu terlibat ya dalam proyek ya akhirat ini ya, yaitu membangun generasi robani secara bersama. Semua punya pasti andil ya. Yang pertama kan kita bergantung kepada Allah. Terus bagaimana kemudian kita menggunakan pedoman Allah ya, dan mensinergikan semua tentara Allah ya, makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini, di sekitar kita, untuk mewujudkan generasi robani. Yang pertama itu peran dari orang tua sebagai teladan. Nah kita nih mungkin ada ibu-ibu atau bapak atau saya lah, kita nih yang kemudian sudah berkeluarga ya, orang tua ini menjadi peran penting buat mencetak generasi robani. Lewat apa? Lewat keteladanan ya. Generasi muda kita kalau misalnya contohnya yang bukan kemudian memberikan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keislaman, maka semakin kesini akan semakin rusak. Kemana tuh teladannya? Korea sekarang ya lagi ramai itu budaya Korea, budaya Barat. Nah kalau budaya-budaya yang kemudian ada nilai-nilai keislaman, kalau saya sih lebih seneng misalnya nonton film-film Turki Bang. Nah karena di sana kalau teman-teman bisa akses tuh di Telegram, Turki Serial Islam. Nah, di situ ada film-film yang kemudian membangkitkan semangat kita membangun peradaban Islam. Itu ada film namanya film Ertugrul. Ya kan? Ada orang yang kemudian cikal bakal terbentuknya kekhalifahan Utsmani. Ya, dia punya anak Osman, terus lanjut nanti dia akan sampai ke Muhammad Al-Fatih. Nah, sampai di terakhir itu ada Sultan Abdul Hamid. Nah, di situ filmnya luar biasa. Ya, bagaimana kemudian invasi Bizantium dengan Mongol, ya, bertarung kemudian melawan kezaliman dari Bizantium dan Mongol. Nah, Islam bisa mampu bangkit sampai akhirnya bisa menguasai beberapa wilayah waktu itu sampai bisa jadi Khalifah Utsmani. Nah ini yang kemudian membangkitkan semangat saya juga optimis, karena ada contoh-contoh yang bisa kita teladani. Nah PR kita sebagai orang tua ya, kita harus membimbing atau memberikan teladan, entah kita di rumah ya, entah kemudian kita ketika berliburan sama misalnya anak-anak, maka budaya-budaya keislaman, nilai-nilai keislaman menjadi penting untuk kita sampaikan kepada generasi muda. Yang kedua, masjid. Ya, masjid ini punya peran penting. Ya, jangan hanya digunakan tempat untuk hanya aktivitas akhirat saja. Ya, misalnya kita pakai buat sholat doang. Ya, bukan untuk ngaji saja. Padahal dulu fungsi masjid itu bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar kita menuntut ilmu. Ya, kajiannya akhirat aja, ibadah aja, padahal aktivitas ya, seluruh aktivitas kehidupan kita itu masjid adalah sumber ya, pusat peradaban Islam waktu itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka masjid ini ya penting diisi dengan hal-hal yang membuat kita itu peduli, peka dengan kehidupan masyarakat kita. Ya, jangan sampai kita punya masjid yang megah,
fasilitasnya enak ya, AC-nya dingin banget begini kan, nyaman gitu. Tapi ternyata sepi dari kemudian generasi-generasi muda yang mengisinya. Yang ketiga, masyarakat yang saling mengingatkan. Tadi kan orang tua, masjid, dan yang ketiga, yang terakhir nih, mungkin masih banyak ya, paling nggak pada kesempatan ini ada 3 hal yang menjadi pihak-pihak atau elemen-elemen yang penting, yaitu orang tua, masjid. Nah, yang ketiga adalah masyarakat yang saling mengingatkan. Nggak boleh kita di masyarakat yang cuek, masyarakat yang individualis, apalagi di kota-kota seperti Jakarta kan, hidupnya pengennya masing-masing aja tuh. Nah, kita harus menciptakan lingkungan bagaimana ya silaturahim, ukhuwah Islamiyahnya terbangun. Maka pentingnya kemudian kita membangun masyarakat yang peduli, ya masyarakat yang saling bisa mengingatkan satu sama lain. Nah, lingkungan yang baik akan melahirkan generasi yang baik. Ya, ini yang catatannya nih, lingkungan yang baik akan melahirkan generasi yang baik. Maka PR kita di masyarakat ya buatlah hal-hal yang membangkitkan nilai-nilai Islam. Dengan cara apa? Mau nggak mau ya kita harus mengambil kepemimpinan. Ya, alhamdulillah saya sharing aja nih ya, bukan ria. Bulan sebelum Ramadan kemarin saya terpilih menjadi RT, ketua RT. Nah, dengan kekuasaan itu, dengan pemerintahan, ini ujung tombak ya RT. Nah, generasi-generasi muda ini yang kemudian dia dididik dengan keimanan harus mengambil posisi-posisi strategis seperti ketua RT atau misalnya apa Karang Taruna ya enggak? Atau misalnya ada, kalau ibu-ibu misalnya ada Dawis ya. Ada Sawisma. Maka isilah pos-pos strategis itu dengan nilai-nilai keislaman. Luar biasa. Ya, di tempat saya di Tanah Merah nih, saya jauh-jauh dari Koja. Bangun jam 1:45, kira-kira nyampe nggak nih jam 2? Tadi kan jam 2 ya. Yeah. Nah, alhamdulillah kayak ngebut tuh sampai di sini dengan spirit semangat ingin berbagi untuk bagaimana ke depan ini kita bisa punya generasi robbani. Nah, yang menjadi penting tadi catatannya bagaimana kita bisa berperan aktif di masyarakat dengan pos-pos strategis. Nah, saya kemudian selama udah jadi ketua RT ini banyakkan akhirnya matanya agak ada kantongnya. Ada kantong matanya nih, Bang. Kenapa sering ngeronda? Ngeronda ya, semalam ronda istirahat. Ya, besoknya ronda. Nah, ini kan bagian dari kita isi tuh kegiatan-kegiatan masyarakat dengan hal-hal yang positif. Jadi ngerondanya tuh yang dulu mungkin bisa kita rondanya tuh main apa tuh gaple ya kan. Nah, kita bisa isi dengan ya rondanya dengan hal-hal yang positif. Dan semangat dan luar biasa sebenarnya ya masyarakat kita tuh ketika ingin berperan ke masyarakat tuh semangat. Tapi kalau mau aktif ke masjid itu memang susah. Nah, pelan-pelan dengan kita bermasyarakat tuh kita bisa mengajak ya berdakwah ya, agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ya itu yang kemudian menjadi catatan 3 hal ya bagaimana kita bisa membangun sinergi untuk mewujudkan generasi robbani. Ramadan adalah momen terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbaiki diri dan bertekad membangun generasi robbani. Mari kita memanfaatkan sisa Ramadan ini, tinggal 1 hari ini kita maksimalkan ya untuk memperbanyak beribadah, bermuhasabah diri dan bertekad menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga selesai dari Ramadan tahun ini kita bisa menjadi orang-orang yang berdampak ya, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi dengan kualitas keimanan yang kita kita bina di Ramadan ini menjadikan kita bisa berdampak untuk masyarakat yang lebih luas. Semoga ini bisa bermanfaat buat saya dan kita semua. Barakallahu fikum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi ini kita masih ada waktu nih sebelum jam 3 nih. Kira-kira dari abang, kakak, ayah, bunda ada yang mau bertanya? Nah, mungkin sebelum itu saya menambahkan ya Ustaz ya. Jadi memang kalau misalnya sekedar sholat, sekedar baca Quran, semua orang bisa Ustaz ya. Cuma memang amalan paling besar itu yang harus kita sadari adalah tanda tangan Ustaz. Karena dengan tanda tangan itu bisa merubah nasib banyak orang. Misalnya
tanda tangan pembangunan masjid izin, ya kan. Iya. Cuma gara tanda tangan bisa menjadi bangun sebuah masjid. Jadi mungkin simpelnya adalah bagaimana kita itu menjadi generasi robbani yang selain dari mendidik anak, membangun peradaban di masjid, dan juga tadi apa terakhir Ustaz? Bisa bermasyarakat ya, saling Ya, bermanfaat untuk masyarakat ya, Iya. saling mengingatkan dan bukan urusan masing-masing tapi urusan bersama. Karena dengan begitu, insya Allah daerah itu akan menjadi daerah yang subur saja. Betul. Ya. Apalagi Ustaz sebagai ketua RT nih kan, masya Allah, Iya, masih iya. muda ketua RT Pak. Masyarakat tuh bingung manggilnya. Pak Ustadz atau Pak RT? Nggak ini, Ustaz RT nggak? Ustadz RT. Allah. Baik, Masya Allah. mungkin terakhir ada kesimpulan. Oh ya, Silakan Bu. boleh Bunda. Ya, tadi sudah coba saya ulang ya, Bunda dan kita semua. Yang pertama, ya memang kita harus membangun rasa atau mimpi itu kepada diri kita sendiri dulu. Bahwa kita kepengen punya generasi robbani. Saya awal tadi kan, ini sekarang saya optimis karena pemerintahan hari ini ya sudah cukup aware dengan Islam gitu, mengundang tokoh-tokoh ulama. Nah, sehingga yang pertama tanamkan dalam diri kita bahwa generasi robbani memang adalah cita-cita kita bersama. Satu itu. Nah, yang kedua, kita harus bersinergi, harus saling bantu. Kalau kata mantan gubernur kita, kolaborasi gitu kan. Nah, bersama-sama membangun generasi robbani ini. Sekarang saya tanya nih, sepakat nggak kita harus punya generasi robbani? Sepakat ya? Ya mau nggak mau, kalau mau kehidupan kita benar, bangkit peradaban Islam, ya generasi robbani adalah solusi. Nah, kemudian kita harus bersinergi satu sama lain. Ya, nggak bisa kita ngandelin pemerintah aja, atau ngandelin ormas-ormas Islam saja, atau ngandelin orang tua saja. Makanya tadi kan ada berbagai peran. Paling tidak tadi saya sampaikan yang peran orang tua, peran masjid. Nah, artinya DKM, remaja masjid punya peran juga di sana. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana kita setelah misalnya sudah punya keimanan, nah tanggung jawab kita sebagai pribadi orang yang beriman harus terjun ke masyarakat. Ya, karena nggak bisa kita hanya soleh sendiri, pengen bangkit peradaban Islam, solehnya cuma sendiri. Sementara yang bermaksiat, yang zalim, yang melakukan maksiat di luar sana itu lebih banyak. Maka PR kita adalah saling mengingatkan kepada masyarakat, minimal nih tetangga kita atau lingkungan warga kita. Nah, sehingga insya Allah saya yakin ya 2045 ini adalah momentum untuk kita membangun generasi robbani. Sehingga kalau tagline saya ini, saya punya mimpi gitu, Indonesia di 2045 itu Indonesia berkah. Nah, kenapa? Karena ada generasi-generasi seperti Mas William, Ko Eka nih sahabat saya dan kawan-kawan generasi muda itu tumbuh dengan keimanan ya, dan nanti akan mengisi pos-pos strategis. Ya kan? Bang William nanti menjadi apa? Ya, tebarkan nilai-nilai Islam dalam lingkungan pos-pos strategis itu. Nah, begitu Bunda. Insya Allah mudah-mudahan bisa Ramadan ini menjadi titik awal kita membangun generasi robbani secara bersama-sama. Amin rabbal alamin. Terakhir Ustaz, mungkin program konkret di masjid yang bisa kita lakukan untuk membangun generasi robbani Ustaz. Karena perlu kita sadari bahwa di daerah ini khusus ya, apalagi daerah Alamin ini memang banyak anak muda yang mungkin mengenal agama juga masih belum gitu ya, tapi nongkrongnya di masjid, tapi butuh bimbingan. Sholat juga mungkin jarang-jarang gitu kan, tapi masih di masjid tuh. Kira-kira bagaimana program yang bisa kita lakukan Ustaz kira-kira? Ya, saya kira saya memantau ya gerakan Mas William di masjid ini ya, sudah luar biasa pendekatannya kepada generasi muda. Tinggal ya kan nggak bisa tuh kita ngandalin cuma hal itu. Maka kalau mau kemudian kita ingin membangun generasi robbani ke depan, ya saya sudah maksudnya merenung juga itu seperti apa kita nih. Ya memang harus yang sudah diajak gitu, yang udah kepengen masjid itu harus dibina. Kalau kami ini dengan kawan-kawan itu ada, kita ngaji sama guru kita Ustaz Zaitun Rasmi, salah satu narasumber kita, guru kami di sini. Kami itu ada namanya halakoh ya khusus ya, kalau udah ada yang tertarik senang gitu, nah kemudian kita harus dibuat di masjid ini
ya entah 5 orang, 10 orang, udah cukup segitu aja yang akan terus dibimbing, dibina ya menjadi generasi-generasi pemuda Islam yang beriman. Nanti ya 5 atau 10 orang itulah yang akan ya menghidupkan masjid ini. Kalau nggak gitu sulit. Maka memang PR DKM, PR remaja masjid itu kalau memang punya cita-cita yang sama membangun masjid, ya buatlah masjid ini nyaman untuk anak muda. Ya, entah fasilitas, entah kemudian support, dukungan, ya. Maka insya Allah ya masjid ini akan menjadi pusat untuk membangun peradaban di wilayah Radio Darm ini ya. Nah, jadi saya kira mau nggak mau kita harus buat nih halaqah di masjid ini seperti bagaimana Rasulullah mencetak para sahabat seperti Mus'ab bin Umair. Begitu Ustaz. Syukur Ustaz. Ini berarti kita mohon bantuan ya abang ayah bunda semua ya. Insya Allah saling mengingatkan, saling support. Insya Allah bisa jadi Al-Amin ini menjadi titik mula lahirnya orang-orang hebat dan orang-orang baik. Selain di pemerintahan juga di keagamaan dan juga banyak hal lain. Baik Ustaz, mungkin kita sudahi saja karena memang kita akan mulai berjamaah. Sebelumnya ada doa penutup, silakan. Baik para jamaah, Mas William dan Bunda semua yang hadir pada kesempatan kali ini di waktu yang mustajab ya. Ini kita berkumpul di tempat juga yang mulia ya. Kita i'tikaf, kita majelis ilmu. Ini adalah waktu untuk kita berdoa kepada Allah SWT yang mudah-mudahan Allah kabulkan ya, seperti harapan kita pada tema kita hari ini. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, satukan hati dan pikiran kita, gerakan kita untuk bisa lahir dari Masjid Al-Amin ini ya, generasi Robbani menuju Indonesia Berkah 2045. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل القرآن قارئين بالقرآن حافظين بالقرآن عاملين بالقرآن اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran pada Ustaz Mumu kajian hari ini. Insyaallah berkah menjadi kebaikan kita semua dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih pada ayah bunda yang sudah hadir. Insyaallah kita segera melaksanakan qiyamul berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti ini 4:43, pokoknya jam 3:30 udah selesai. Witir itu langsung 3. Lo mau kunut jangan banyak-banyak lagi.
Al-Wafi ya Pak ya anak ya? Iya. Oh pas banget guru saya tuh Al-Wafi kemarin. Ngajar beliau di Al-Wafi. Yang kemarin itu Ustaz Andi. Oh iya. Kemarin lihat pamflet. Iya.